Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Akhwati fillah a'azzakunallah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya dan rahmat-Nya yang telah berlalu, telah ditetapkan kebaikan-kebaikan yang ada saat ini, telah ditetapkan takdirnya berupa kebaikan dalam menuntut ilmu agama, berupa kebaikan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Dan yang akan datang adalah qada'nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan mendapatkan kebaikan. Innahum yusari'una fil khairat wa yada'unana raghaban wa rahaba. Bagaimana seorang mukmin berlomba-lomba untuk kebaikan, menggapai kebaikan-kebaikan, amal soleh dengan berharap dan cemas. Harapannya bisa diterima amal yang telah kita tetapkan. Amalan yang telah kita laksanakan selama ini. Masa lalu dari kebaikan yang Allah tetapkan, semoga kita diterima amal ibadah kita, amal kebaikan kita. Raghaba wa rahaba, harap maupun cemas, khawatir yang telah lalu, apakah kita bisa menjaganya, hafalan Al-Quran kita, hafalan bahasa Arab kita, pemahaman kita yang dahulu kita sudah paham, bisakah kita menjaganya? Sampai pada saat di mana dalam sebuah perkataan dari Sumaid bin Ajlan rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Man ja'alal mauta nusba ainaihi lam yubali bidayyikin dunya wala bisa'atiha. Man ja'alal maut, barang siapa yang menjadikan maut, kematian, masa depan yang akan kita lalui, tak memandang usia, sakit maupun sehat, muda maupun tua, yang sedang dalam perjalanan atau yang sedang mukim, kematian akan menghampiri kita. Barang siapa ja'alal maut, menjadikan maut, kematian, nusba ainaihi, di hadapan kedua matanya. Setiap kali dia beramal soleh, dia membayangkan masa depannya nanti seperti apa. Saat dia sedang menuntut ilmu, dia bayangkan keberhasilannya nanti. Saat dia bisa paham bahasa Arab, menangisi dosa-dosanya. Saat dia tahu doa-doa yang dipanjatkan dalam konteks bahasa Arab, ternyata dia malah mengetahuinya, memahaminya. Dia beristighfar kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Begitu pula orang yang tahu
Dan dia setiap hari beramal soleh seakan-akan maut ada di hadapan kedua matanya. Lam yubali bidayyikid dunya wala bisa'atiha. Lam yubali, dari kata bala yubali, peduli. Lam, tidak peduli. Mau bagaimanapun dia beramal soleh, sesulit apapun, ya, dia memahami ilmu bahasa Arab sesulit apapun, dia akan hadapi, karena yang ada di hadapannya, di kedua matanya adalah kematian yang akan menghampirinya. Lam yubali bidayyikid dunya. Dia tidak peduli dengan sempitnya dunia. Seperti apa sempitnya dunia? Tidak memiliki harta, ya, sempit dalam urusan dunia, tidak paham-paham, dia nggak mikirin. Meskipun dia tidak paham, dia terus berjalan menghadapi fakta yang sebenarnya itu berat. Saat hari ini paham, besok lupa. Maka ingatlah bahwa tugas kita adalah beramal. Tugas kita adalah menuntut ilmu, bukan untuk pesimis dan menyerah saat kita tidak paham. Lam yubali bidayyikid dunya. Dia tidak peduli dengan sempitnya dunia. Wala bisa'atiha. Atau keluasan dunia, dikasih keluasan nikmat, ya, dia tidak jumawa. Dikasih cobaan, dia berusaha untuk legowo. Itu adalah sifat dan sikap seorang mukmin. Apalagi hari ini kita mempelajari bagaimana kita bisa mempraktekkan ilmu qawaidul lughawiyah, kaidah-kaidah bahasa Arab ke dalam ayat suci Al-Quran yang kita baca setiap harinya, ummahat. Maka mohon diperhatikan dan fokus kita mengarah kepada mushaf Al-Quran terlebih dahulu. Disiapkan mushaf Al-Qurannya dan buku catatannya. Ya, aina wasalna fi ay safha atau fi ay surah wasalna. Sampai surat apa kita terakhir, ummahat? Nggak ingat, Ustaz. Lupa ya. Ya. Di sini catatan saya Al-Humazah sudah, selanjutnya Al-Asr. Al-Asr. Sudah belum Al-Asr? Khalas atau lama? Sama. Lama. Tugas yang kemarin di pelajaran Sorof, ya, kita bahas sedikit dulu mungkin ya. Ada tugas di pelajaran Sorof nih. Kita coba mengambil, mudah-mudahan di kelasnya Ummahat ini. Ya, kita coba ambil ya. Coba kita lihat dulu nih punya siapa ini. Ini saya acak ya. Oh bukan. Ini bukan kelas Mbak. Sembari menunggu dan mencari kira-kira kita sampai surat apa, Ummahat. Monggo silakan. Terakhir Umazah, Ustaz. Al-Humazah ya, betul ya? Tanggal 24 Februari ya. Iya, iya, iya. Baik. Tugas kemarin itu apa, Ummahat? Yang nyari hadis tuh, Ustaz. Hadis ya? Yuk. Iya, 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 iya. Baik. Hadis yang mengumpulkan paling pertama ya. Kita lihat ya siapa ya. Oh bukan ini. Ada tugasnya. Coba kalau kita lihat, sebutkan hadisnya, Ummahat. Silakan yang mau menyebutkan hadis.
Saya coba Ada mencari. hadis Mm-mm. tentang diangkatnya catatan dosa dari 3 orang itu, Ustaz. Boleh dibacakan? Cuman nggak tahu dari siapa, Ustaz, langsung hadisnya aja bunyinya. Iya, nggak apa-apa. Bismillah. Rufi'al qalamu an thalathah anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil Mm-mm. majnuni hatta ya'qila. Yang dicari apanya? Fi'il madhi majhul dari Ah, rufi'a yang pertama Rufi'a. rufi'al Iya, betul qalama. ya. Rufi'a. Ya, diangkat ya. Telah telah diangkat. Telah diangkat. Iya. Yang ini bukan ya? Oh, Ustaz. Ah, ya. Ini tugasnya Ibu Sajidah ya. Rufi'al qalam an thalatha. Ya, adanya fi'il majhul pada kata rufi'a. Aslinya adalah rofa'a. Ya, menjadi rufi'a. Ya. Dan hanya satu ya fi'il madi majhul ya. Nah, sisanya bukan fi'il madi majhul, fi'il mudhari di sisanya. Ya, hatta yastaiqidha. Yastaiqidhu dari kata istaiqadha yastaiqidhu. Ya, hatta yahtalim, ihtalama yahtalimu. Ya'kilu, ya'kila. Hatta ya'kila itu dari kata aqala ya'kilu. Ya, aqala ya'kilu. Ya, Masya Allah. Ini banyak nih tugas-tugasnya. Ya, ada yang tugasnya mengirimkan banyak sekali tuh. Ya, di dalam satu tugas berapa lembar gitu ya. Nah, ini nggak perlu banyak-banyak, dibuat satu saja gitu ya, satu foto ya, kecuali memang tidak cukup ya. Baik, alhamdulillah ya, tugas-tugas kita selesaikan dengan baik dan bisa kita pahami tentang penggunaan fi'il majhul, terutama fi'il madhi ya, majhul. Tayyib. Eh, kita akan mulai ummahat ya, berkaitan dengan surah yang jumlah ayatnya paling sedikit juga ya. Nah, jumlah ayat yang paling sedikit tuh ada 2 surat ya. Surat Al-Asr dan surat apa, Ummahat? Kausar. Al-Kautsar. Tapi maknanya ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, idza nazalat hadhihi surah. Kalau seandainya turun ayat ini, surat ini saja, ya, maka kata Imam Syafi'i, lakafathum, maka sudah mencukupi ya dari kumpulan surat 113 surat ini dalam Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, Al-Asr sendiri aja umpama ya yang turun surah Al-Asr saja. Itu sebenarnya sudah mencukupi ya dalam memahami ya sikap seorang mukmin, akidah seorang mukmin, tauhidnya seorang mukmin ada di dalam surah Al-Asr. Maka kita akan bahas di sini. Ya, sebelum kita bahas, dimohon untuk ummahat membaca bersama-sama. Bagi yang aktif bisa dinyalakan mic-nya. Silakan dari ta'awudz dibaca bersama-sama. Wahid, isnan, salasah. A'udzu أعوذ billahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم والعصر Wal 'asr. إن Lafi الإنسان لفي خسر illal ladzina الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالصبر. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, syukran jazilan kepada ummahat yang telah membacakan firman Allah di dalam surah Al-Asr. Dan semoga Allah berikan ganjaran ya yang banyak untuk ummahat yang telah membaca surah Al-Asr ini.
Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pembahasan wal asr. Langsung ya. Wal asr. Karena ini 3 ayat tapi bisa 2 jam ini sebenarnya Ummahat. Ya. Pembahasannya. Kita mulai dari wal asr. Apa artinya Ummahat wal asr? Demi masa. Demi masa. Demi masa. Maksudnya apa? Maksudnya demi masa. Boleh diterangkan Ummahat. Waktu. Waktu. Demi waktu gitu. Naam. Ya. Demi masa. Wal asr. Ada huruf waw yang mengkasrakan kata setelahnya. Itu disebut dengan harful qasam atau huruful qasam. Qasam ini adalah kalimat atau kata sumpah yang dimana bertemu dengan huruf ini menjadi kalimatnya ada kalimat sumpah menjelaskan tentang bentuk sumpah seperti wal asr, demi masa. Tapi kalau diartikan, kalau diharokati wal asru dan masa artinya, atau dan waktu asar, ya. Jadi bukan artinya dan waw itu. Kalau harokat akhirnya menjadi kasrah, ya maka dia menjadi harful qasam, ya, kata sumpah. Biasanya kalau di mana di Saudi bilang wallahi, wallahi. Wallahi itu artinya demi Allah. Kalau wallahu dan Allah. Apakah huruf qasam hanya waw? Ada 3. Waw, ta, dan ba. Ta itu adalah tallahi. Ya. Tal asri. Tal asri. Ya, disebut dengan demi. Ya. Sumpah juga sinonim dari waw. Penggunaannya sama. Atau bi. Billah. Billahi. Bil asri. Lah, kan bi itu adalah huruf jar. Iya, betul. Penggunaan bi bisa dalam 2 bentuk. Harful qasam atau huruf jar. Harful jar. Mengkondisikan kalimatnya, susunannya. Tapi yang biasa sering digunakan adalah huruf waw. Wal asri. Ada lagi wal fajri. Apalagi Ummahat? Contoh-contohnya nih. Wal apa lagi? Wadduha. Wadduha. Wattini. Langsung praktek deh. Wal fajar udah tadi. Walaili. Walaili. Iya. Ya. Dan masih banyak lagi. Banyak sekali huruf waw qasam itu di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Lalu ada kata al-asr. Kenapa al-asr itu diartikan masa ya? Kan asar itu tahu ya, waktu asar ya. Waktu asar, sholat asar. Yang berharga mungkin. Kenapa? Karena ya, kita diskusi Ummahat. Ada apa dengan al-asr? Kenapa Allah menggunakan kata al-asr? Padahal ada kata al-waktu. Waktu itu bahasa Arab ya, al-waktu. Atau waz-zaman, demi masa, demi waktu, demi zaman. Tapi menggunakan kata al-asr. Ya. Kenapa? Pergantian waktu. Iya, pergantian waktu. Maksudnya pergantian waktu itu bagaimana? Dari pagi mau menjelang malam gitu kalau Ustaz. Oh, dari pagi menjelang malam. Iya. Dari pagi menjelang malam. Dari siang menjelang sore. Mungkin karena sumpah jadi sesuatu yang berharga. Gimana sistemnya tadi? Iya, Masya Allah. Betul, waw qasam itu, kata sumpah itu adalah sesuatu yang berharga.
Ya, kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar atau demi masa dengan waktu? Karena memang ada hal yang berharga yang harus diperhatikan dengan yang namanya waktu. Tapi kenapa menggunakan kata al-asru bukan wal wakti atau wal fajri? Udah tuh, udah ada wal fajri yang lain ya. Atau apa namanya wazamani misalkan. Kenapa menggunakan al-asr? Ternyata al-asr diambil dari kata asara ya'siru asran. Berarti dia wazannya fa'ala yaf Yafilu. yafilu. Bab 1 mah. Jadi ingat ya, artinya menekan. Ya, menekan, mengeluarkan. Ya, ada apa dengan kata menekan, mengeluarkan? Apa korelasi dengan waktu? Maka kalau kita bicara dalam tradisi Arab, ya, bahwa waktu asar itu adalah waktu di mana matahari Terbenam. terbit matahari. Terbenam. 6. Ah, Benam. tergelincir. Oh, Kalau terbenam. terbenam itu gurub ya, Udah. waktu maghrib. Iya, Berarti iya. batas akhir ya, menunjukkan akhir. Naam. Ya. Di mana waktu tersebut matahari tergelincir sampai nanti gurub maghrib. Nah, matahari terbenam. Yang disebut dengan terbenam tuh goroba ya. Gurub syams. Matahari terbenam. Ya, ya. Nah, ketika waktu asar itu terjadi, itu ada seakan-akan matahari menekan ke bawah ya untuk bisa tenggelam. Saat itulah pergeseran hari. Ya, saat itu pergeseran apa? Hari Hari. Hmm, berakhirnya waktu sebentar lagi. ya, ya. Ketika waktu hari ini misalkan ya, Ummahat tadi sore ya. Nah, hari ini tadi sore hari Senin. Ya. Ketika matahari tergelincir, itu dalam kondisi waktu asar. Sampai matahari terbenam, itu masih dalam kondisi asar. Nah, ketika benar-benar menghilang, barulah maghrib muncul. Ya, disitulah hari berubah, berpindah dari hari Senin ke hari apa? Selasa. Selasa. Jadi saat ini kita sedang berada di hari Selasa. Malam ini. Belum jam 12, belum. Ya. Baru sekarang ini jam 8:26 saat ini kita sudah masuk hari Selasa dalam kalender Hijriah. Ya. Kalau kalender Masehi itu nanti di pukul 00.00 gitu ya. Saya nggak tahu tuh dari mana asal 00.00. Padahal di jam tulisannya 12 ya, angka 12. Ya. Nah, saat itulah namanya pergeseran waktu. Perputaran waktu. Ya. Dari situ Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, pelajaran buat kita yang masih hidup saat ini bahwa waktu asar adalah waktu yang berpindah dari waktu berikutnya. Perpindahan waktu. Ya. Dan waktu asar atau waktu sore ya adalah bagian penting dari hidup seorang mukmin karena saat itu berpindahnya hari dan simbol bahwa waktu sangat amat berharga umat dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu,
Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan waktu yang tersisa ini sampai nanti hakul yakin ya akan datang, yaitu kematian. Ya, betapa Allah bersumpah dengan kata waktu ya karena sangat penting dan menentukan hidup kita apakah baik di dunia dan di akhirat ataukah hanya dunia saja, akhirat tidak, atau wal'iyadzubillah dunianya tidak bahagia, tidak selamat, akhiratnya juga tidak selamat. Itu kan jadi masalah. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Maka kita disuruh untuk apa? Berpikir, menggunakan pikiran dan akal kita, logika kita, bahwa waktu tidak bisa kembali. Disitulah Allah memberikan ibrah, pelajaran buat kita juga, bahwa di waktu sore ini perpindahan nih, udah ganti hari nih, kita harus memikirkan buat hari esok. Apa saja yang harus kita siapkan, apa saja amal soleh yang harus kita lakukan, kita buat schedule untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Disebutlah wal asr, demi waktu, demi masa. Selanjutnya di ayat yang kedua. Silakan bisa dibaca Ummahat. Innal Innal insana lafi khusr. Naam. Innal insana lafi khusr. Artinya, Sungguh manusia berada dalam kerugian. naam, sesungguhnya Manusia berada dalam kerugian. ya, manusia dalam keadaan Rugi. kerugian. Kita udah belajar inna ya. Iya. Ya, dalam bahasa Arab kaidah bahasa Arab ada namanya inna wa akhwatuha. dan Ina dan teman. Saudara-saudaranya, teman-temannya. Nah, ada inna, ada la'alla, ada apa lagi Ummahat? Laisa. Lakinna, Terus. laisa Baik. bukan. Bukan. No. Ya. Apa lagi? Ada banyak ya. Lakin. Jangan sampai lupa. Ya. Dan inna adalah huruf yang memansubkan, ya, memfathahkan harokat akhir. Makanya di ayat ini berbunyi innal insana, bukan insanu, insani, tapi insana. Sesungguhnya al-insan, ma mana al-insan? Manusia. Ya, diambil dari kata nasia. Anas jamaknya. Ya. Nasia yansa. Nah, itu tasrifnya gimana? Itu nanti Ummahat akan belajar tuh. Tasrif, ya, kata kerja fiil yang bertemu dengan huruf cacat, huruf illat. Huruf cacat di dalam bahasa Arab namanya huruf cacat, huruf illat. Di dalam ilmu tajwid namanya huruf mat. Nah, apa tuh huruf mat tuh? Wow. Alif, ya, wow. Ya. Iya. Jadi kalau ada kata kerja, lalu ada huruf waw, alif, ya di dalam itu, udah tuh. Dia di luar kaidah. Iya. Di luar kaidah bahasa Arab. Ya. Nasya yansa itu wazannya adalah fa'ila yaf'alu. Bab 5. Fa'ila yaf'alu. Tapi kenapa jadi yansa?
Karena ada apa? Huruf ya dan huruf alif. Nih, nasia, ada ya-nya. Ya, ada alifnya. Udah, jadi kaidahnya berubah. Tasrifnya jadi beda. Ya. Nah, nasia yansah artinya adalah apa? Manusia. Manusia. Hah? Iya, manusia, anas, insan. Nah, sifat kemanusiaannya adalah nasia yansah. Dan sifat itu direpresentasikan dalam bentuk kata kerja. Artinya nasia yansah artinya adalah lupa. Lupa. Coba bayangkan Umahat. Kalau punya suami pelupa wajar, jangan dimarahi. Manusia. Ya. Kalau Umahat lupa wajar. Kalau lupanya tiap hari gimana Ustadz gitu ya? Apakah wajar? Lah, hal yang wajar itu ketika lupa ada yang mengingatkan. Nah, jadi masalah ketika lupa tidak ada yang mengingatkan. Itu masalah, Umahat. Kecuali dalam masalah puasa. Nah ya, kalau orang lupa ya, ternyata dia berpuasa, dia makan. Gitu ya, dia makan. Maka itu bagian dari apa? Rizki minallah. Sampai dia mengetahui bahwa apa yang dia makan itu tidak boleh karena dalam kondisi puasa. Nah, nasia yansa artinya lupa. Diambil dari itu, dari kata nasia. Manusia itu diambil dari kata nasia yansa dalam tradisi bahasa Arab. Ya, fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Nah, ini dia yang harus kita maklum. Ya, maklumi keadaannya ya dari tabiat manusia. Nah, sesungguhnya manusia bentuknya pakai alif lam tidak nih al-insan? Pakai. Pakai alif lam. Nah, Maka makna ma'rifah, isim ma'rifah pada kata ini ya disebut dengan susunan apa? Bukan man'ut, apa nih? Innal insan, inna sayyarata jamilun. Berarti namanya apa ini? mubtada khabar. Khobar. Bukan ya? Kan ada inna. Lupa Isim lupa. Isim ina. Isim inna. Isim Harf inna. Betul. Ya, harf innanya itu jadi huruf. Nah, isim innanya al-insana. Itu disebut dengan isim inna. Dan isim inna wajib ma'rifah. Fathah. Beralif lam. Sesungguhnya manusia. Umum ini manusianya. Mau manusia yang kayak gimana, pokoknya manusia aja. Mau dari bangsa mana, mau dari keturunan siapa, tetap namanya manusia. Semua manusia. Ya, secara umum. La fi khusrin. La fi artinya adalah li ditambahkan fi. Li di sini adalah namanya mau benerin motor. Lam taukid. Ya. Disebut lam apa? Taukid. Ya. Lam taukid ini adalah lam yang digunakan untuk penekanan. Ya. Lafi pasti dalam kondisi fi itu menjelaskan bukan pada tempat, tapi fi menjelaskan pada definisi dari manusia tersebut. Ya, ada apa dengan manusia tersebut? Lafi khusrin. Nah, khusrin.
Apa artinya khusrin? Ujian. Hah? Kerugian diambil dari kata khasira. Masuk. Masuk. Ya. Yah. Syur. Yah Syur. apa? Ya, siru. Yah siru. Syur. Fa'ila yaf'ilu. Ya. Bab 6. Ya. Khasira. Ya. Khusrun. Masdarnya tuh. Khasira yakhsiru. Khusran. Khasirun. Makhsurun. Nah, seperti itu. Masuk. Jadi, artinya sesungguhnya manusia benar-benar. Ini kita bicara benar-benar loh. Pasti. Ini golongan manusia ini pasti. Khusrin, pasti orang yang rugi. Dalam kondisi rugi. Apa rugi itu? Di dalam bahasa Indonesia rugi itu apa, Umar? Tidak beruntung. Iya, memang bahasa Indonesia itu begitu ya. Ditanya apa artinya kanan, tidak kiri artinya. Apa artinya lapar? Tidak Kenyang. Tidak kenyang. Iya, ya. Tapi bahasa Arab nggak begitu. Khosira itu artinya merugi atau binasa atau pailit, ya, atau gagal, ya. Itu namanya khasira, khusrun, ulaika humul khasirun. Mereka itu semua adalah orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang yang merugi. Seperti itu. Jadi, manusia semuanya adalah golongan yang merugi. Ya. Bentuknya adalah nakirah. Khusrin. Khusrin bentuknya apa? kira. Nakirah. Ada apa dengan kata nakirah? Isim nakirah. Isim nakirah itu menunjukkan dengan makna ghairu muayyan. Dalam kaidah bahasa Arab, tidak tertentu. Nah, tidak tertentu, dikenal. tidak terperinci. Jadi umum ini. Rugi, misalkan dagang dia rugi, dia beramal soleh rugi, dia dalam rumah tangga rugi, dia ngurusin anaknya juga rugi. Semua aspek aktivitas yang kita lakukan, manusia itu pasti merugi. Ya. Itu disebut dengan apa? Tabiat. Yang diikuti dari watak manusia itu, kalau pengen melakukan apapun, hitungannya tuh rugi. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada apa dengan manusia sampai manusia dikategorikan orang yang merugi? Ya, ya, mendapatkan kerugian. Kita nih sebenarnya rugi. Ya, yang untung adalah di ayat yang ketiga. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Bisa dibaca, Umar? Innalladzina amanu wa amilus الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masya Allah. Ya. Nah, ada yang namanya, mohon dicatat ya. Ini pengayaan juga ya. Harfu al Istifham. Nah, Oh, iya. Karena kan kita belum belajar, Budian, wajar kalau nggak tahu. Makanya ini pengayaan materi aja.
Ada di buku itu kok nahu, tenang aja. Ya, istitsna. Apa itu harful istitsna? Ya, huruf pengecualian. Huruf pengecualian itu adalah kata apa? Ila. Illa. Tasydid ya. Ila. Illa. Ya. Seperti pada kalimat thayyibah. La ilaha Ila. illallah. Ya. Zahabat tullabu illa Ahmad. Para pelajar pergi kecuali Ahmad. Ahmad. Semua manusia merugi kecuali ada pengecualian. Ya. Tabiatnya manusia itu ya pasti merugi. Kecuali ada kecualinya. Siapa yang tidak merugi? Bahasa Indonesia kan gitu ya. Kalau bahasa Arabnya, siapa yang beruntung? Siapa yang tidak merugi? Yang pertama, alladzina amanu. Alladzina adalah isim. Apa isim apa, Umahat? Sambung. Mausul. Isim mausul. Ya. Kecuali orang-orang yang. Artinya tuh. Karena jumlahnya jamak ya. Ya. Amanu. Apa artinya amanu? Iman. Iman. Orang-orang yang beriman. Tolong diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang baik ya. Iman itu bahasa Arab. Orang-orang yang Percaya. Mereka percaya. Ya, percaya. percaya. Ya. Makanya ada namanya amanah yang dipercaya. Yang dipercayakan amanah. Ya. Jadi amanah yu'minu artinya beriman, percaya, yakin. Orang yang memiliki keyakinan namanya mukmin. Orang yang percaya adalah orang mukmin. Dan konsep kepercayaan itu butuh dasar apa, Umahat? Dasarnya adalah apa? Keyakinan. Keyakinan itu harus didasari dengan Ilmu. naam. Pengetahuan, ilmu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya pengetahuan. Bagaimana bisa yakin kalau tidak mengetahui? Ya. Umahat yakin tidak? Ya. Kalau Umahat yakin dasarnya harus berilmu. Umahat punya pengetahuan, oh ternyata yang berhak disembah hanya kepada Allah. Maka kita harus berkonsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kita harus punya ilmunya dulu. Ngaku mukmin tapi tidak punya ilmu namanya bukan mukmin. Namanya muslim. Orang yang berserah diri belum tentu berilmu. Ya, maka dalam surat Qaf itu Nabi didatangi oleh orang Arab Badui. Lalu Arab Badui ini mengatakan kepada Nabi, qalatil a'rabu amanna. Ya. Wahai Rasulullah, kami beriman. Ya. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Dan surat Qaf tuh. Ya. Apa kata Nabi? Katakanlah kalian belum beriman nih Arab Badui ini. Ya, akan tetapi kalian itu berislam. Maknanya Islam masih menjalankan syariat tapi belum
benar-benar serius memahami keyakinan. Ada orang sholat, ditanya sholat kenapa ya? Karena disuruh orang tua. Karena bapak ibu saya orang Islam, saya sholat. Wajib katanya. Ya kalau itu namanya orang Muslim. Tapi kalau orang mukmin sholat, karena sholat itu adalah perintah Allah. Karena begini, ada ancaman, ada konsekuensi, ada rukun sholat, ada pembatal sholat, begini, dan begitu. Karena dia tahu ilmunya, maka dia beriman. Dan keimanan yang paling tinggi adalah ma'rifatullah, ketika mengenal Allah. Nikmat kalau udah mengenal Allah, umat. Sholatnya pasti khusyuk, ibadahnya luar biasa, dapat musibah dia tetap tenang. Ya, maka syarat yang pertama harus beriman, ya, berilmu. Yang kedua, wa amilus salihat. Amilu diambil dari kata Amal. Amalan. La. nah, amila. Oh, amila. Amila yakmilu. Amila ya Ya, malu. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Ya. Wa amilu, amilu. Sesuai itu. Ya. Berarti bab 5. Amila ya'milu. Amilu, ya malu. Tuker-tuker ya, biasa memang. Ya, kalau belajar tasrif begitu. Ya, tidak luput dari kesalahan. Ya. Wa amilus salihat. Apa amila ya'malu? Al-amal apa artinya? melakukan. Mengerjakan, melakukan perbuatan. Ya. Kalau sudah tahu ilmunya, orang yang beriman, dia tahu ilmunya, setelah itu wa amilu, dia beramal. Dia berbuat apa? As-salihat. As-salihat adalah jamak apa? Malahan. Salihat itu jamak apa? Muzakkar, jamak taksir apa jamak muannas? Nash. Taksir. Taksir. Mu'annas Muannas salim. Mu'annas Salihatun. Ya. Apa? Salihat, salaha. Ya, Ibu Evi jawab tuh kemarin tugasnya. Oh iya. Salahat. Salahal jasadu kulluh. Artinya memperbaiki. Ya, orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah dan Rasul-Nya, memperbaiki hubungan kepada sesama makhluk adalah solih. Orang solih. Ya, dia beramal untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah. Sholatnya jadi rajin. Kan memperbaiki hubungannya kepada Allah. Puasanya nggak pernah bolong. Ya. Beradab, berakhlak. Ya, kecuali kalau bolongnya ada uzur, Ibu. Ya. Ada uzur syar'i gitu ya. Nah, ketika melanggar, lalu dia bangkit kembali untuk bertaubat. Itu amal soleh. Ada amal sayyiat, ya, ada amal salihat. Ya. Maka menghapuskan amal keburukan dengan amal kebaikan. Itu bukti untuk memperbaiki. Karena tak ada manusia yang sempurna, suci, nggak ada umat. Ya. Sekaliber nabi, para nabi, kecuali Nabi Muhammad ya. Para nabi yang lainnya ya, itu juga punya salah. Tapi langsung dia beramal soleh lagi, memperbaiki, memperbaharui niat,
memperbaharui taubat gitu ya. Wa tawasau bil haq. Apa artinya? Kita saling menasihati Dan untuk saling Mm-mm. Apalagi? kebenaran. Saling berwasiat. Mereka saling berwasiat. Bukan. Iya. Tawasa ya tawasu. Ya tawasu. Saling. Artinya saling. Saling apa? Menasihati dalam kebenaran. Menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Ya. Wasiat betul, karena wasiat itu butuh nasihat. Wasiat itu adalah nasihat. Ya. Diambil dari tawasa ya tawasu. Wassa yuwassi. Ya. Saling menasehati, saling menegur, saling mengingatkan maknanya. Ya, itu di babnya udah beda tuh ummahat. Tafa'ala ya tafa'alu bahasa Arabnya. Wazannya. Itu di fi'il thulathi mazid. Kalau kita kan fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Ini ada lagi namanya tafa'ala ya tafa'alu. Ya. Ada lagi tafa'lala ya tafa'lalu. Ada lagi. Ya. Ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Ada lagi nanti. Ya. Makanya pelajaran shorof itu paling kompleks. Kita kalau dulu di pondok gitu ya, itu saking pusingnya bikin sendiri, tasrif sendiri. Mallasa yumallisu. Mallas. Gitu ya. Dari fa'ala yufa'ilu. Ya bilang Ustaz lagi malas ya. Ustaz bilang mallasa yumallisu mallas gitu ya. Nah, jadi dibuat-buat ya. Ya itu tadi karena memang rumit gitu ya. Banyak sekali cabang-cabangnya. Oleh karena itu ini yang harus diperhatikan watawasau. Saling menasehati. Ya, saling berwasiat. Bil haqqa. Bil haqqa. Apa artinya haqqa? Kebenaran. Kebenaran. Apa itu kebenaran? ya sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Itu kebenaran. Yang konteks dan dijelaskan oleh Allah. Iya. adil ya, hak kan adil ya. Fakta. Adil mah ada lah, ya dilu. Ya. Nah, Macam tadi. tapi Ana tidak menyalahkan Ibu Sajidah ya. Betul, adil. Ya, dari kata haqqa yahiqqu. Haqqan artinya menjadi benar, layak, sesuatu yang benar, sesuatu yang pertengahan, ya. Dan kebenaran itu datangnya dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Itu kemutlakan umat. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat namanya tidak benar. Kalau ada orang yang sholat 5 waktu, rajin, taat berarti orang yang benar. Orang yang benar. Orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang benar. Orang yang melanggar syariat Allah, orang yang tidak benar. Itu aja. Ya. Nah, maka menasehati di dalam kebenaran. Ada orang ya malas sholat,
Ya, berarti kan tidak benar nih. Diajarkan kebenaran untuk rajin sholat. Namanya amar ma'ruf. Memerintahkan Kebaikan. kebaikan. Kita ajak, ya. Terutama keluarga kita dulu. Ada satu keluarga anaknya nggak diajak sholat, dia sendiri sholat. Ya, orang tuanya ikut kajian, anaknya udahlah biarkan aja. Ya. Nah, itu namanya bukan watawasau bil haq, ditelantarkan, tapi kan dinafkahi, ya. Tentu bukan hanya nafkah lahir saja, batin juga diberikan tarbiyah, pendidikan, agama yang benar, ya. Watawasau bis sabr, dan saling menasihati di dalam apa? Sabar. Kesabaran. Apa itu kesabaran? Apa, Bu? Tadi ujian sabar. Ada ujian sabar gitu. Masalah. Ya, kalau nggak sabar, Tahan, repot. Ustaz. Menahan diri, Ustaz. Masya Allah. Tahan. Ya, langsung tahu nih, hebat ini, Masya Allah. Ya, menahan diri, ya. Sabara yasbiru. Menahan diri dari Karena kemungkaran. Kalau tadi bil haq, menasehati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, sama-sama yuk kita sholat, sama-sama kita ya melakukan kebaikan. Kalau ini, kalau ada pelanggaran, kita tegur. Menahan diri, kita suruh untuk menahan diri, tahan dirimu untuk melakukan kejahatan. Tahan diri untuk mencuri, tahan diri untuk menjadi koruptor. Ya, menahan diri itu sulit, Ummahat. Ya, setipis apa? Sabar itu setipis? tisu dibelah dua. Iya, setipis tisu, dibelah dua lagi kata Ibu Sajidah. Nah, Pusing 5. gitu. Bukan kita tadi. Oh, bukan ya? Kalau saya Oh, mau belah Zikri. 5, Ustaz. Belah 5. Ya. Ya Allah, berat Ummahat. Berat. Ya. Terkadang demikian, tapi terkadang juga mudah untuk kita lakukan. Ya, tergantung dalam kondisi mana kita baik dalam condong kebaikan atau condongnya keburukan. Itu yang menjadi poin bahwa orang yang tidak merugi, orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati Wah, nggak ada suara. Marahnya hilang. Sinyalnya kali ya? Hmm? Nggak ngomong sama kakak. Nggak ada suara ya. Iya, nggak ada. Iya, bisa terdengar Ummahat? Ustaz. Oh, udah Ustaz. Iya, Tadi sempat hilang. qadarullah. Iya, terpental ya. Sepertinya ada ini apa jaringan ya, mungkin masalah. Jadi mohon maaf ya atas keterlambatan tadi beberapa detik ya. Sudah panjang lebar kita ngomong ternyata ya Hilang. putus sih. Hilang. Ya, jadi diulangin lagi nih ya. Jadi di halaman ayat ya, ayat ketiga ini adalah berkaitan dengan 3 poin urutannya. Yang pertama al-ilmu, dari kata amanu. Kita harus punya ilmu dulu. Lalu yang kedua wa amilus shalihat, al-amalu bihi. Mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Kalau tidak mau menjadi orang yang merugi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maknanya adalah ad-da'watu ilaihi. Menyampaikan ya kebenaran dari apa yang sudah kita ketahui dan dari apa yang sudah kita amalkan.
Disinilah poinnya kalau mau jadi orang yang beriman. Sebenar-benarnya orang yang beriman, ya sebenar-benarnya orang yang tidak merugi, orang yang beruntung. Ya, fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Umar? Ustaz, itu tadi aja sih Nah, mengenai yang perkataan yang tadi itu pas di pembukaan itu bukan hadis ya Ustaz ya? bukan. Nyari-nyari ya. Eh, udah ketemu tadi. Iya. Udah ketemu ya. Bukan hadis. Ya, qaulul ulama. Ya, perkataan ulama. Nah, baik kalau sudah ketemu, alhamdulillah. Dan kita mengambil Ustaz, ibroh. izin bertanya, Ustaz. Nah, silakan. Izin bertanya. Yang tadi Nah, ketika kita menasehati dalam kebaikan, seandainya kita pertama saya gitu ya sebagai orang tua gitu kan. Tapi ketika anak itu sudah akil balik, kita hanya menyampaikan, mengasih tahu, dan si anak tidak melaksanakan, itu gimana Ustadz? Apakah eh, eh, masih apa namanya dosa ke orang tuanya atau bagaimana Ustadz? Kan kita udah ngasih tahu setiap saat gitu. Kalau nak nggak boleh gini 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 gitu, nak nggak boleh gini gini gini. Termasuk masalah sholat gitu kan ya. Selalu kita memberitahu ke mereka gitu. Nah, kalau seandainya mereka apa namanya bukannya mengingkari gitu ya, pokoknya kita sudah menasihati, apakah orang tua itu masih terkena imbas dosanya gitu, Ustaz? Nah, ya Masya Allah. Terima kasih Ummu Dzikri. Ini sudah masuk ke dalam ranah agama, bagaimana seorang mukmin menasehati. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkanlah, karena engkau itu hanya tugasnya mengingatkan. Ya, itu tugas kita. Setelah dia akhir balik, maka dosanya ya akan dia tanggung sendiri. Ya, ketika orang tua sudah mengingatkan, ya orang tua tugasnya hanya mengingatkan, bukan memaksa. Ya, mengingatkan, setelah mengingatkan sudah berlepas diri kalau masih melanggar, dan terus diingatkan sampai ya dia berubah, karena setan itu ya akan terus menggoda anak kita ya, dan tidak pernah bosan. Harusnya kita sebagai orang tua, darah daging kita harus lebih kuat menasehatinya dibandingkan nasihatnya setan. Iya, jangan putus asa, Jadi harus terus doakan ya Ustaz ya. terus. Betul, konsisten. Ya, doakan terus. Ada masanya dia Jadi akan memahami. jadi nggak Iya. boleh gini Ustaz ya. Udah yang penting udah ngasih tahu gitu. Terserah gini-gini itu nggak boleh gitu Ustaz. Berarti sudah kalah pesimis. Kasih taunya harus Ya. terus-terusan. Terus sampai dia bosan, sampai setan bosan gitu ya. Terus sampai kapan? Hatta atanal yakin, sampai yakin, al yakin itu datang menghampiri kita, sampai kita meninggal. Jangan bosan. Kalau bosan sesaat oke lah. Kita kadang ngomong kayak begitu lagi emosi, lagi marah gitu ya. Sesaat, tapi besok kita ingetin lagi terus. Ingetin lagi. Ya, ingetin lagi. Dia bisa kok mengulangi kesalahan, masa kita tidak bisa menasehati untuk dia berubah? Gitu ya. Kok dia nggak bosen gitu ya? Nggak bosen untuk meninggalkan sholat? Kita malah bosen untuk menasehati orang untuk sholat. Kan aneh gitu ya. Aneh. Ya, seperti itu. Ya, fahim Jadi tuh harus insyaallah. Insyaallah. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik, hadza ma aqulu lakum ya ummahat. Ya, mungkin ini yang bisa Ustaz, disampaikan. Maaf Ustaz, Ya. ini dikit Ustaz cuma mau ini aja. Ya. Itu yang amila ya malu itu bab 5 Ustaz ya? Amila Ya ya'malu. malu itu tulisannya. Hasiba yahsabu. Iya, kalau tidak salah bab 5 5. ya. Tapi kalau Ya, di bab sini di 5. bab 5 Apa? fa'ila yaqilu. Oh ya, fi'lu ya. Berarti bukan bab 5. Coba Ibu Marwati lihat.
lagi itu masuknya bab 5 apa bab 6? Kayaknya antara bab 5 atau bab 6 ya. Kalau bab 6 apa? Fa'ilah Kalau bab 6 yaf'alu kan ya? faula. Faula Oh, yaqulu. fa'ula. Bab 6. Ya. Bab 3, Ustaz. Sebelumnya lagi? Eh, Bab 3 ya? fa'ilah ya. Fa'ilah yaf'alu bab 4. Oh, bab 4. Faula yaqulu. Iya, Nah, faula yaqulu. Tadi soalnya infonya bab 5. iya, naam. Ya, ana yang salah ya. Nggak cek dulu ya. Nah, itu dia. Alhamdulillah sudah diingatkan oleh Ibu Marwati. Syukran Ibu Marwati ya untuk ingatan koreksiannya. Ya, ini jadi perhatian ya buat kita, dan padahal kita udah siapin juga tuh datanya gitu ya. Qadarullah, ya itu tadi sudah kita siapkan materinya, ternyata ada kekeliruan ya. Itu alhamdulillah sudah diingatkan. Nah, ini disebut dengan apa? Watawasau bil haq. Betul, saling menasihati dalam kebenaran. Nggak ada yang nggak salah, dan bukan sebuah aib ketika ada yang salah dalam kebenaran lalu diluruskan. Bahkan itu adalah bagian rasa syukur kita harusnya kepada Allah, karena ada yang mengingatkan kita seperti itu. Ya, baik. Ya, terima kasih sekali lagi ya kepada ummahat yang telah hadir pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan menetapkan amal soleh kita dan diterima di sisinya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini ummahat ya, apabila ada kekurangan, kekhilafan itu datangnya dari diri ana. Idza wajadtunna minni al-khata' fahuwa minni wa minasyaitan. Wa idza wajadtunna minni as-shawab fahuwa minallah. Hadza ma aqul lakum wa hakadha minni wa nahtatim bihadzal qadar bid-du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Oke, siap.